Halo Pak Revelino dan juga rekan-rekan Binusian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Susanti. Di sini akan melakukan demonstrasi di Tableau untuk memenuhi tugas personal 2. Nah, berikut saya sambil share screen. Nah, di tugas personal 2 ini, em, kita diminta untuk membuat visualisasi di mana di dalam visualisasi itu nanti akan menyampaikan outputnya adalah nama-nama populer bayi ataupun orang based on dari generasi dan juga melakukan sebuah prediksi dari nama-nama yang nantinya populer dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Nah, maka dari itu di sini saya akan langsung saja melakukan demonstrasinya dari Tableau. Nah, ini merupakan Tableau yang saya gunakan untuk membuat tugas personal kedua ini. Nah, di sini kami diminta untuk generate dua dataset sebenarnya. Namun, di sini saya menggunakan satu dataset saja, yaitu Top Baby Names by State, dikarenakan dataset yang satunya itu saya agak kesusahan untuk melakukan synchronize data dari dataset yang saya pakai saat ini dan juga dataset yang eh, satunya karena yang satunya isinya adalah employee dan juga list-list pekerjaan dan juga generasi eh, di list pekerjaan dan juga generasi seperti itu. Maka dari itu saya menggunakan eh, Tableau, menggunakan dataset ini seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil untuk import, di sini saya import menggunakan new data source. Apabila ingin melakukan kombinasi ataupun integrasi, bisa add connection, lalu kita bisa select tipe file apa yang akan kita konekkan seperti itu. Apabila CSV, kita bisa menggunakan text file, apabila Excel, kita bisa menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Nah, setelah berhasil dikoneksikan, di sini akan em, muncul seperti itu ya, total records ataupun row dan juga total field. Di sini terdapat lebih dari 10.000 row dan juga 6 field. Apa saja field-fieldnya, yaitu stage, gender, year, top name, dan juga occurrence. Ya, dan lalu di sini saya juga create satu field lagi yaitu generation seperti itu ya. Nah, di sini calculate field-nya, kenapa saya create calculate field lagi? Dikarenakan saya ingin membuat klasifikasi em, dari rentang ataupun periode orang lahir itu nanti akan diklasifikasikan sebagai kategori apa. Misal Gen Z, Gen Y, atau milenial, baby boomers, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan rumus, di mana rumus ini nanti yang akan menghasilkan eh, misal orang yang lahir di antara rentang tahun 1901 sampai 1927 ini akan dikategorikan sebagai apa seperti itu. Misal greatest generation dan lain sebagainya. Nah, untuk resultnya sendiri di sini ada 6 domain, yaitu baby boomers, Gen X, Gen Y, Z, greatest generation, dan juga silent generation. Nah, di dalam rumus ini ada gen alpha, namun dari hasil tidak ada dikarenakan eksis field yang ada di database tidak mencantumkan rentang tahun orang yang bisa sesuai dengan gen alpha seperti itu. Nah, eh, setelah berhasil kita create calculate field-nya, saya juga mengubah tipe dari year yang awalnya adalah number whole, saya ganti menjadi date agar lebih sesuai ketika kita masukkan ke dalam worksheet seperti itu. Nah, untuk tugas nomor 1 di sini em, diminta untuk membuat list-list ataupun membuat data visualisasi di mana outputnya adalah nama orang yang populer pada tiap generasinya, seperti itu. Nah, di sini saya melakukan kombinasi ya, yaitu untuk column-nya yaitu antara generation dan juga top name. Dan untuk row-nya adalah sum occurrence, di mana ini merepresentasikan total orang dengan nama tertentu, seperti itu. Dan di sini saya tidak melakukan filter dikarenakan ingin menampilkan semuanya. Untuk marksnya, di sini saya menggunakan graphic line dikarenakan graphic line ini dipakai untuk membuat visualisasi eh,
tren atau untuk menunjukkan pola perubahan tren dari waktu ke waktu dalam rentang waktu tertentu. Dan di sini saya juga melakukan kategori generasi ini based on dari color juga. Untuk apa? Untuk memudahkan orang yang ingin membaca atau orang yang ingin menganalisis hasil dari visualisasinya. Misal, oh ternyata baby boomer ini direpresentasikan dengan warna blue, Gen X direpresentasikan dengan warna orange, Gen Y red, Gen Z baby blue, greatest generation green, dan juga silent generation yellow seperti itu. Ini lebih ke untuk memudahkan membaca dan agar data visualisasi ini selain untuk orang mudah membaca, lalu orang mudah untuk membaca secara statistik, namun ada unsur estetikanya juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini hasilnya apa? Nah, yang pertama adalah Gen Baby Boomers seperti itu ya. Gen Baby Boomers ini paling banyak top name-nya adalah James dengan totalnya 569 sekian. Selanjutnya di Gen X paling banyak dengan nama Michael dengan 1 juta lebih. Selanjutnya adalah Gen Y atau milenial gitu ya. Nama paling banyak Michael di 680 lebih. Selanjutnya Gen Z ini total variasi namanya lebih banyak dan lebih bervariatif ya di Gen Z ini, di mana nama paling banyak ada di Jacob, disusul dengan Emily dan juga Michael, seperti itu. Selanjutnya ada Greatest Generation, di mana paling banyak namanya adalah Mary di 1 juta lebih. Selanjutnya adalah Silent Generation, paling banyak ada di Mary 900 ribu lebih, seperti itu. Nah, ini juga sudah diklasifikasikan per generasi, kategorinya, per color, dan kita juga bisa melihat total nama ataupun orang-orang yang populer di generasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah tren gitu ya. Di sini kita diminta untuk em, memprediksi nama-nama yang akan tren ataupun populer di 5 tahun ke depan. Nah, di sini saya menggunakan fitur em, forecast yang ada di Tableau. Nah, ini ketika saya ingin satu kali play untuk semua nama, hasilnya adalah no forecast. Di mana di sini saya melakukan kombinasi antara year dan juga total di dengan filternya adalah year. Di sini saya melakukan filter untuk 10 tahun ke belakang seperti itu. Jadi nanti prediksinya adalah di 5 tahun ke depan. Nah, namun ketika saya satu kali apply untuk semua nama, hasilnya adalah no forecast. Sebentar, sepertinya ketutup. Nah, saya lanjut. Hasilnya adalah no forecast seperti itu. Jadi di semua nama hanya tertera data aktualnya saja, data forecastingnya tidak ada. Maka dari itu, di tugas ini saya mencoba menggunakan satu nama dan works gitu. Kombinasinya seperti apa? Di kolom saya menggunakan year. Di sini saya menggunakan filter di beberapa tahun terakhir seperti itu ya. Selanjutnya, untuk rows-nya di sini menggunakan total ataupun total nama atau total orangnya seperti itu ya. Dan untuk filternya di sini saya menggunakan satu nama saja. Saya select nama Jacob. Kenapa nama Jacob? Dikarenakan Jacob ini merupakan nama yang populer di generasi Z gitu ya, yaitu nama Jacob ini, makanya saya menggunakan nama Jacob. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan fitur forecast lalu show forecast. Selanjutnya adalah forecast option untuk memilih rentang waktu yang akan kita predik gitu. Di sini 5 tahun ke depan, maka di sini kita memilih forecast lengthnya until 5 years. Selanjutnya saya menggunakan format automatic dan juga prediction intervalsnya 99%. Nah, apabila dilihat, di sini menampilkan dua data, data actual, di mana data terakhirnya adalah di tahun 2012, ada 6.000 sekian nama Jacob, dan di sini secara forecast dia naik gitu ya, di angka yaitu 8.960 dengan estimate forecast indikatornya di tahun 2017, yaitu which is itu 5 tahun ke depan dari 2012, seperti itu. Um,
Sekian demonstrasi dan juga presentasi tugas personal saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi dan juga masukan, saya sangat terbuka. Terima kasih.